Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita diberi keberkahan dalam ilmu dan diberi kepahaman. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Tak lupa, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M ya. M yang pertama, selalu memakai masker jika kalian keluar rumah ya. Kalau kalian pergi ke pasar, ikut sama ibu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak jika banyak kerumunan atau banyak orang. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan setelah kita melaksanakan aktivitas di luar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bersyukur. Apakah ada yang tahu apa arti bersyukur? Ya, bersyukur artinya adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Ketika kita diberikan nikmat, kita harus selalu bersyukur oleh Allah. Contoh nikmat dari Allah seperti apa? Seperti kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan rasa, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita harus mempergunakannya dalam kebaikan. Contoh, kita punya mata, artinya kita harus sering melihat ciptaan Allah, selalu melihat hal-hal yang baik. Kalau kalian sering menonton yang tidak baik, maka kita pun akan menjadi tidak baik. Kemudian mendengar, kita selalu mendengar lagu-lagu yang bisa membuat kita lalai, itu juga tidak boleh. Kita harus mendengarkan musik atau apapun yang bisa membuat kita semangat. Dan alangkah lebih baiknya lagi, kita harus mendengar suara-suara ayat Al-Quran supaya hati kita menjadi tenang dan kita akan menjadi semangat dalam membaca Al-Quran. Jadi kita punya motivasi. Anak-anak, mari mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi kelas 3, pelajaran 10. Kalian bisa buka di buku paket PAI ya, untuk selengkapnya. Nah, kalian tinggal duduk manis dan mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Anak-anak, bersyukur adalah sikap berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bahwa manusia itu harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah nikmat. Sedangkan orang yang tidak bersyukur atau kufur nikmat adalah orang yang mengingkari bersyukur atau yang tidak bersyukur akan berkurang nikmatnya atau nikmatnya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya apa saja? Banyak. Pertama, kita diberi telinga. Supaya apa? Bisa mendengar. Cara bersyukurnya apa? Dengan selalu mendengarkan hal-hal yang
baik. Jangan pernah mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau kita selalu mendengar hal-hal yang tidak baik, kita akan selalu mengikuti orang lain. Contoh, orang lain atau teman kita memanggil temannya itu dengan kata gogok. Hei gogok, mau kemana kamu? Nah, itu contoh yang tidak baik. Karena awalnya sering mendengar orang lain berkata kasar. Akhirnya kita pun ikut berkata kasar. Kemudian Allah memberikan mata kepada kita supaya kita bisa melihat hal-hal yang baik. Jadi kita tidak boleh melihat hal-hal yang tidak baik, ya, menonton yang tidak mendidik, ya, yang membuat kita ikut berdosa, itu tidak boleh. Kemudian Allah memberikan lidah kepada kita supaya kita bisa merasakan apa yang kita makan. Kemudian kita punya kulit, ya, semua punya kulit, supaya kita bisa merasakan udara dingin, udara panas, hangat, dan sebagainya. Itu merupakan nikmat Allah yang gratis diberikan kepada kita. Bayangkan kalau semua yang Bapak sebutkan itu tidak digratis alias bayar. Kita tidak sanggup untuk membayar semua nikmat yang Allah berikan. Untuk itu, kita membayarnya cukup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tadi Bapak sudah jelaskan sedikit bahwa bersyukur itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Itu tidak cukup karena baru di mulut saja. Tapi bersyukur itu harus dengan perbuatan yang mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita diberi uang yang banyak, contoh, atau kalian diberikan uang 50.000 sehari, kalian harus bersyukur dengan cara 30.000-nya untuk nabung, 20.000-nya untuk jajan, misal 2 hari. Nah, itu bentuk bersyukur. Bukan semuanya langsung dijajankan. Kamu dapat uang itu dari mana? Wah, saya mah ini hasil usaha sendiri dong. Kenapa kamu nggak bersyukur? Kenapa kamu bilangnya seperti itu? Ya karena ini mah hasil usaha aku, bukan dari siapa-siapa. Nah, itu salah satu bentuk sombong, ya. Karena tidak bersyukur, tidak mengetahui bahwa apa yang sudah dia dapatkan itu, hasil usahanya itu siapa yang memberi? Allah. Anak-anak, kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkannya itu benar-benar dari Allah. Jadi kufur nikmat itu kalian menganggap bahwa ini mah bukan dari Allah, ini mah dari orang tua, ini mah dari hasil usaha saya sendiri. Nah, itu tidak baik karena orang tua kalian itu bekerjanya karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena diberi kesehatan oleh Allah, diberi kaki untuk berjalan oleh Allah, diberikan tangan untuk usaha oleh Allah. Jadi semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan memberikan nikmatmu kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat, ya, atau sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Anak-anak, dari firman Allah berikut, dari firman Allah tadi, sudah dijelaskan secara umum bahwa kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita.
Kemudian bagi yang tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita, azab yang berat kepada kita, yang kita bisa tidak sanggup untuk menerimanya. Anak-anak, ada 7 manfaat bersyukur yang harus kita laksanakan ya. Anak-anak, kita akan bahas mengenai manfaat bersyukur. Dan manfaat bersyukur yang akan Bapak bahas ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Jadi kalau kita sering rajin bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Contoh, pengalaman Bapak. Bapak itu kalau Jumatan, waktu kecil selalu dikasih 2.000 oleh ibu. Kata ibu, ini uang untuk kenceleng ya. 2.000. Bapak ambil 2.000 dari ibu. Kemudian Bapak menerima uang itu dan dimasukkan ke kenceleng setiap hari Jumat. Dan entah mengapa ternyata hari berikutnya kalau jajan itu selalu dikasih lebih. Biasanya jajan pada waktu itu cuma 2.000 pas zaman Bapak SD. Kemudian karena sering memasukkan infak ke masjid pada hari Jumat, ternyata uang jajannya ditambah sama ibu, bisa jadi 3.000. Nah, itu adalah bentuk bahwa Allah itu memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur ya. Ketika kita punya uang lebih, kita harus memberikan uangnya kepada yang berhak. Seperti Bapak yang memberikan infak kepada orang lain atau ke masjid ya. Ingat, itu adalah rahasia supaya kita rezekinya bertambah ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan jauh dari sifat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara bersyukur kita akan dijauhkan dari sifat kufur nikmat atau sifat berkhianat ya, atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat kita. Bagaimana perasaan kalian kalau kalian selalu diingat oleh orang lain yang kita sukai? Nah, pasti kita akan merasa senang. Apalagi senangnya kalau kita banyak diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pandai bersyukur. Kemudian yang keempat adalah kita selalu terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mau tidak mendapatkan azab, pasti tidak akan mau. Yang kelima adalah kita selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Kalau kita sering bersyukur, kita akan selalu berbaik sangka kepada orang lain dan tidak punya rasa iri dengki kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah kita terhindar dari sikap sombong. Itu sudah pasti karena yang bersyukur itu jarang sekali untuk sombong kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah hati kita akan menjadi lapang, tenang, dan bahagia karena kita selalu rajin bersyukur. Nah, anak-anak, kita sudah membahas mengenai bersyukur kepada Allah. Untuk itu, mari kita mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa kalian buka halaman 135. Di sana ada tabel yang kalian harus isi dan ada 5 soal yang kalian harus isi juga. Anak-anak, nah itu tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa ya. Kemudian kirimkan ke WhatsApp seperti biasa. Kemudian mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan baik dalam ucapan, dalam menyampaikan materi maupun dalam video yang Bapak buat. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.